sesi berikutnya di IDEMA Conference 2026, beliau adalah founder Fortis Capital. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak David Noah. Selamat siang teman-teman semua. Lumayan ramai juga kalau lihat dari atas ini ya. Kalau tadi pembicara lain katanya habis di WA Pak Hermanto langsung jawab siap gitu. Saya sebelum di WA udah siap saya. Seneng banget bisa ketemu teman-teman semua di siang hari ini ya. Kebetulan saya tuh baru landing dari Jepang semalam teman-teman semua. Katanya, David, isi Adia Cloud, oke, saya langsung pulang dari Jepang langsung ya. Jam 5 pagi tadi udah terbang Surabaya, padahal kemarin nyampe rumah jam 1 pagi dari Jepang. Tapi demi teman-teman semua, gak apa-apa ya, saya lagi asik-asik main ski, saya pulang nih buat sharing ke teman-teman. Jadi sesi hari ini ya, banyak sekali pembicara-pembicara hebat. Jadi tadi ada Bro Rifan, Bro Edu, Bro Gema, ya. Dan saya mungkin paling muda di antara mereka ya. Jadi walaupun saya nggak lebih kaya dari mereka, yang penting saya lebih muda. Dan saya sharing di panggung pada siang hari ini teman-teman, bukan karena saya merasa saya lebih pintar, saya lebih kaya atau lebih-lebih, enggak teman-teman. Saya purely cuma pengen sharing pengalaman saya ya ke teman-teman semua selama 10 tahun terakhir. Tema acara itu menurut saya menarik, Growth Acceleration Breakthrough. Dan saya juga pengen ceritain versi saya sendiri tentang Growth Acceleration Breakthrough. Kalau tadi Bro Rifan, Bro Gema udah ngomong tentang market, pasar saham. Saya tahu teman-teman mungkin kalau ngeliat saya bosan ya ngomongin saham terus ya. Saya di publik udah 5 tahun, saya di pasar saham 10 tahun. Kalau orang ketemu saya nanyanya bukan kabar, tau nggak nanya apa? Besok sama apa yang naik kalau orang nanya. Jarang gitu, Fit kabar gimana? Jarang gitu. Jadi hari ini daripada ngomongin saham lagi secara teknis, ya mungkin saya akan senggol-senggol sedikit tentang saham. Tapi saya lebih pengen cerita tentang principles dan perjalanan hidup saya. Gimana caranya saya bisa mendapatkan growth yang sangat tinggi dalam hidup ini. Ya. Jadi tema hari ini yang mau saya bawakan adalah The Secret of Infinite Growth. Gimana cara kita punya pertumbuhan dalam hidup itu gak berhenti-henti. Ya. Karena banyak orang itu bisa menjadi shooting star. Banyak orang itu bisa tiba-tiba jadi kaya dalam semalam, jadi terkenal dalam semalam. Tapi berapa banyak orang yang bisa mempertahankan kekayaan mereka, mempertahankan fame-nya mereka? Mungkin gak banyak. Dan kita ini dalam hidup ya sebenarnya gak butuh langsung kaya cepat. Walaupun saya masih muda dan walaupun saya dikenalnya sebagai anak muda yang saya sih gak suka ngomong diri saya anak muda sukses Pak sebenarnya Pak. Cuma dibanding orang-orang seumur saya mungkin saya sedikit lebih ada lah mungkin ya. Tapi saya tuh nggak setuju sama kata-kata kaya cepat. Karena dalam pengalaman saya nggak ada yang namanya kaya cepat. Biasanya orang yang kaya dengan cepat ya itu seringkali jatuhnya cepat juga. Nah kenapa alasannya nanti saya akan coba bedah dalam perjalanan hidup saya. Oke. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang kenal saya, ada yang follow Instagram saya boleh tolong angkat tangannya? Wow, setengah ruangan udah kenal saya ya. Oke, berarti saya udah nggak perlu perkenalan diri ya. Nama saya David Noah teman-teman, bukan keyboardist band tapi ya. Kebetulan saya itu merupakan entrepreneur, investor, ya saya investor di pasar saham sudah 10 tahun. Saya juga merupakan seorang trader juga di pasar saham. Dan saya juga mempunyai bisnis, saya nge-build bisnis di multiple industries. Kebetulan dari bisnis saya ada yang bersinggungan juga ya dengan peremasan, saya punya toko emas, saya punya F&B, health and wellness. Lumayan banyak lah teman-teman. Jadi sebelum kita ngomong tentang growth, ya, dari tadi kalau saya dengar ya materi-materi sebelumnya, mungkin buat teman-teman yang lagi di fase awal tuh belum kebayang gitu. Apa sih maksudnya invest ke gold, bitcoin, pasar saham dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita ngomongin growth, saya pengen cerita dulu dari mana saya berasal. Saya mulai perjalanan saya pertama kali cari uang tuh umur 15 tahun.
Itu saya dapat uang angpau ya, setelah saya pakai beli komik sama beli sepeda sih 100.000 teman-teman. 100.000 itu kebetulan di tahun 2015 pada saat itu, kalau teman-teman ingat, komoditas itu lagi hancur-hancurnya pada saat itu. Ya, batu bara turun, kebetulan keluarga saya itu terkena dampak daripada penurunan batu bara, ya, kena PHK massal. Dari uang 100.000 ya saya harus survive, saya dari umur 15 tahun sudah berjualan ya. Saya dulu jualan snacks di sekolah, saya jualan custom casing, saya jualan baju-baju gitu ya. Lalu saya juga menjadi tour guide. Jadi dari umur 15 saya tuh udah nggak dibayar orang tua. Ya, saya udah hidup berusaha sendirian ya untuk survive gitu. 10 tahun yang lalu saya mulai dari 100.000 rupiah, dagang nugget di sekolah sama dagang custom case ya. Gak mungkin ya, mungkin untuk kebanyakan orang gak mungkin bisa ada di posisi kayak sekarang 10 tahun kemudian. Ya. Selain karena anugerah Tuhan ya, tapi semua ini gak didapatkan secara beruntung teman-teman. Ya, jadi perjalanan saya dari 100.000 ke 100 miliar itu kurang lebih 10 tahun teman-teman. Ya. Saya dapetin liquid net worth 100 miliar pertama saya di umur 25 tahun. Ya, jadi liquid net worth itu dalam artian saya nggak punya cash 100 miliar teman-teman, tapi kalau besok pagi semua aset saya jual, terus saya jual dengan 100 miliar, mungkin semua orang ngantri pengen beli semua aset saya 100 miliar ya. Hermanto mungkin mau beli Pak. Jadi 10 tahun terakhir gimana caranya ya dari 0 ke 1, 1 ke 10, 10 ke 100-nya. Prinsipal saja apa aja yang saya punya. Itu yang pengen saya bagiin ke teman-teman. Supaya teman-teman punya gambaran gitu. Karena kalau cuma dapat ilmu doang teman-teman gak bisa praktekin, buat apa belajar? Bener gak? Berarti setelah dapat ilmu harus di apa? Praktekin, ya kan? Nah, masalahnya adalah ilmunya ini berceceran, teman-teman. Kalian bingung gitu ya, ini kapan saya harus beli Bitcoin, kapan saya harus beli emas, kapan saya harus beli saham gitu. Di fase apa, di level apa teman-teman harus begitu ya. Terus ada tadi, jangan trading saham, bikin bisnis. Nah, di fase apa? Jadi masing-masing fase itu membutuhkan strategi yang berbeda. Nah, ini yang pengen saya sharing ke teman-teman. Dalam 8 tahun pertama, ya ketika saya awal mencari uang di umur 15, sampai kurang lebih umur saya 23 tahun, saya tuh nggak beli apapun teman-teman. Ya mobil saya mobil murah, ya saya sehari cuma pakai mobil murah lah pokoknya. Saya juga dulu belum beli rumah ya, saya nggak beli apapun. Benar-benar seluruh uang saya 99,9% pasar saham. Ya, sama di bisnis saya pribadi. Gulung terus 8 tahun pertama. 100% kerja, saya nggak punya waktu dengan keluarga ya, jarang sekali. Ya saya punya pacar tapi nggak keurus Pak, jadi putus mulu sama pacar saya ya. Jadi banyak pengorbanannya gitu. Tidak ada self reward, extreme savings. Saya tuh dari pemasukan saya setiap bulannya kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2023, saya cuma pakai 2% dari income saya untuk spending gitu. Jadi benar-benar ngirit sampai perut melilit tuh saya udah pernah ngalamin tuh. Ya. Dan semua uangnya di compounding ke bisnis dan investment. Nah ini mobil-mobil saya ini saya baru beli belakangan ini. Ya, gara-gara compounding sudah cukup untuk saya self reward. Tapi 8 tahun pertama benar-benar irit sampai perut melilit gitu ya. Dan mungkin orang-orang kenal saya di media gitu ya. Kadang-kadang media memberitakan oh saya self made millionaire lah, lalu saya salah satu anak muda dengan status VINWI termuda di negara ini gitu. Cuma perjuangan untuk mencapai ke sini, teman-teman semua. Ya. Boleh dibantu next? Nggak jalan ya. Itu semuanya berasal dari satu kata, teman-teman. Obsesi akan pertumbuhan. Jadi kalau dulu saya berpikir pas saya masih lebih muda dari hari ini gitu ya, pas saya belum punya uang, saya pikir saya tuh kerja, motivasi saya tuh uang gitu. Karena ya teman-teman tahu ya, saya cuma punya uang 100.000 rupiah, saya nggak bisa beli apapun yang saya mau gitu. Jadi saya kerja keras untuk dapat uang. Ternyata setelah sekarang ya, saya udah bisa hidup cuma dari dividen gitu, dari passive income udah bisa hidup. Tapi saya ternyata lebih lapar hari ini daripada saya lapar 10 tahun lalu. Ternyata motivasi saya itu bukan uang, motivasi saya adalah pertumbuhan. Makanya saya suka banget ya sama yang tadi saya bilang temanya, growth acceleration breakthrough. Kata growth itu saya suka banget. Dan saya itu bukan cuma suka, saya itu terobsesi. Bedanya suka sama obsesi apa teman-teman semua? Suka itu ya udah ya, kita suka sesuatu, kita happy jalaninnya. Tapi kalau nggak happy jadi nggak suka gitu.
obsesi, itu mau dalam kondisi bagus, kondisi buruk, kita tetap obses terhadap hal itu. Gitu. Contohnya pasar saham itu teman-teman, 10 tahun terakhir, itu hal pertama yang saya lihat ketika saya bangun, itu hal terakhir yang saya lihat sebelum saya tidur. Ketika saya ketemu orang, 90% percakapannya, ya karena seorang capital market, saya juga ketemu orang capital market, ngomonginnya saham. 10 tahun terakhir, jadi obsesi gitu, itu menjadi nafas saya gitu. Jadi kalau teman-teman yang katanya, oh saya baru belajar saham 5 bulan, saya mau trading for living gitu. Lawan kalian tuh saya sebenarnya. Yang 10 tahun, hidup saya, jiwa saya, nafas saya itu saham. Itu saya pergerakan saham, saya nggak perlu lihat chart, saya udah hafal tuh pergerakannya kayak gimana. Jadi saham itu nggak segampang itu, nggak segampang yang orang-orang omongin gitu. Nah, dalam proses bertumbuh teman-teman, menurut saya hal yang paling pertama harus dirapiin dulu adalah mindsetnya. Mindset apa yang harus kita punya untuk bertumbuh? Tidak boleh ada kata gagal. There's no word failure buat saya. Cuma ada sukses atau belajar. Gagal tuh harus dicoret, harus dibuang jauh-jauh. Teman-teman bikin bisnis, ya, bisnisnya rugi, apakah gagal? Enggak. Tapi teman-teman dapat data, kesalahan di mana, next time teman-teman coba lagi, pasti sukses teman-teman. Teman-teman sama ya, investasi gitu. Terus saham kalian turun pas kalian beli, itu kayaknya masalah kita semua gitu ya. Saya juga kadang ngalamin kayak gitu. Tapi apakah berarti gagal? Belum tentu teman-teman semua. Karena gagal itu dinilai sama apa? Gagal, kita hidup nih, gagal dinilai sama apa? Selama kita masih hidup gak ada yang namanya gagal, kecuali kita nanti meninggal, ya kan? Jadi semua hal dalam hidup ini cuma pembelajaran teman-teman semua. Dan ini ada beberapa tim-tim saya yang saya ajak dari Jakarta ke Surabaya pada siang hari ini. Gue lihat tanya mereka, saya tuh gak pernah terima kata gak bisa. Pasti ada caranya, pasti bisa. Mereka kurang kreatif aja, kurang unik aja mikirnya. Jadi saya tuh bilang ke mereka bahwa masalah itu kayak kita main Rubik. Kalau misalkan kalian nggak bisa selesai satu sisi, jangan cuma lihat masalah tuh dari satu dimensi gitu. Teman-teman harus puter atas, bawah, kiri, kanan, diagonalnya gimana. Jadi harus lihat masalah tuh dari sisi holistik. Ya, teman-teman harus duduk, teman-teman merenung, tanya orang. Gak ada masalah di dunia ini terlalu besar untuk nggak bisa diselesaikan. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Nah, masalah ya untuk orang-orang yang sukses-sukses ya, seperti bapak-bapak dan cici-cici di depan ini gitu ya, itu sebenarnya adalah kesempatan gitu. Karena kalau kita pikir-pikir teman-teman, bisnis itu ada karena apa? Karena ada masalah. Ya kan? Dan masalah itu sebenarnya kalau kita bisa solve untuk orang lain, itu bisa menjadi uang kayak gitu. Jadi let's look from another angle, we need to be creative dan harus di fix ya masalah yang ada. Next. Nah, menurut saya mindset is everything. Jadi sukses itu bukan cuma tentang kerja keras, tapi tentang belajar, beradaptasi, dan staying humble. Ini yang paling penting teman-teman. Kenapa saya garis bawahin staying humble? Karena dalam proses bertumbuh ya, apa yang bisa menghambat pertumbuhan? Apakah kegagalan? Enggak. Kegagalan justru mempercepat pertumbuhan. Karena dalam proses sejarah hidup manusia, setiap inovasi itu datang dari krisis teman-teman semua. Tapi ketika situasi lagi bagus, orang-orang tuh jadi males. Ya, makanya sempat ada meme ya, katanya bad times create good men create good times create bad men. Ya, bukan Batman ya, create weak men ya. Nah, jadi kalau kita baru belajar ya, jangan pernah cepat merasa puas. Jangan pernah cepat merasa pintar, jangan pernah cepat merasa kaya. Kita tuh harus selalu menjadi seorang pembelajar. Jadi saya bahkan di hari ini pun gitu ya, bangun setiap pagi, saya nggak pernah mau anggap diri saya sukses. Saya selalu mau anggap diri saya tuh pembelajar. Saya tuh lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Karena there are levels to this game. Saya tuh ya beberapa bulan lalu ya, mungkin kurang lebih September atau Oktober gitu, waktu saya makan sama Pak Hermanto gitu. Dulu pemikiran saya nggak sebesar sekarang gitu. Mungkin saya dulu mikir, ya udahlah saya punya 1 triliun, saya kayak udah pensiun Pak, saya udah cukup gitu kan. Cuma Pak Hermanto bilang, kecil amat 1 triliun, waduh. Saya langsung kebakar lagi gitu kan.
Tapi dari situ ya, dari saya ketemu Pak Hermanto kurang lebih 4 bulan lalu, bulan September. Sampai hari ini, ya, income saya tuh udah naik 400% teman-teman saya bulan sekarang. Cuma dalam 4 bulan naik 400% loh. Gara-gara apa? Sukses itu teman-teman. Ya. Itu tergantung sama pola pikir kalian. What do you think is possible? Kalau menurut kalian dapetin pertumbuhan 100% mungkin, berarti kalian bisa achieve. Tapi kalau menurut kalian, kayak setiap tahun 100% nggak mungkin deh, berarti nggak mungkin achieve. Dan ketika saya ketemu Pak Hermanto, saya ngobrol-ngobrol, dan akhirnya dibukain horizon pikiran saya, ternyata yang hari ini saya anggap mustahil, ternyata nggak semustahil itu. Dan ternyata nggak sesulit itu. Jadi, saya dalam pengalaman saya gitu ya, teman-teman mau bikin berapa? 1 miliar sebulan sama 10 miliar per bulan, capeknya sama. Mungkin kalau nanti 100 miliar per bulan, ya capeknya sama juga gitu loh. Karena waktu kita sama-sama 24 jam, ya kan? Kita ngurus masalah kecil, masalah besar capeknya sama, jadi ngapain mikir kekecilan gitu. Dan setelah saya praktekin, oh iya gitu ya. Cuma benerin mindsetnya sedikit loh. Tiba-tiba growth-nya 400% dalam 4 bulan. Jadi menurut saya first step-nya untuk grow adalah mindset harus dibenerin. Boleh dibantu? Next lagi. Nah, pasti teman-teman kalau ikut seminar, belajar gitu, pasti kalian dikasih tahu, kalau mau sukses harus fokus, bener nggak? Harus fokus, harus disiplin, harus punya motivasi, benar teman-teman? Benar? Nah, saya pun kadang ngomong gitu ya, teman-teman kalau mau sukses harus fokus gitu. Harus disiplin, harus punya motivasi. Coba saya throwback, saya kemarin di pesawat gitu ya, saya lagi tidur, saya merenung, saya throwback. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena karena hidupnya sudah nyaman teman-teman. Kalau bisnis saya, investasi saya udah untung terus tiap bulan, gak usah diajarin saya juga bisa semangat gitu loh. Cuma kalau teman-teman sekarang, ada nggak yang lagi diproses, baru nyoba langsung gagal, siapa yang pernah di proses itu? Yang ada di proses itu sekarang? Nah termasuk Reinhard ya. Lagi belajar gagal gitu. Capek nggak teman-teman? Termotivasi nggak? Kalau lagi gagal, lagi hilang duit, termotivasi nggak? Pasti kebanyakan nggak termotivasi gitu. Jadi gampang ngomong, oh fokus, termotivasi, karena hidupnya sudah enak. Tapi ketika hidupnya dulu masih susah, pertama ya saya meragukan diri saya setiap hari. Jadi bukan cuma teman-teman, saya juga ngeraguin diri saya setiap hari. Kedua, saya merasa gagal. Aduh, gimana nih nasib saya gitu kan. Saya juga ada safety net lagi gitu. Terus nothing feels clear. Dunia tuh rasanya abu-abu gitu, saya nggak tahu harus ngapain. Nah, di fase ini, saya sebutnya survival mode. Jadi sebelum teman-teman grow, teman-teman harus survive dulu. Ya. Next lagi, boleh tolong dibantu? Nah, ini foto saya 9 tahun yang lalu, teman-teman semua ya. Ini pertama kali saya ngerintis, ya saya lagi research, itu rumah saya dulu galon airnya aja pakai galon apa, guci gitu ya. Jadi, saya memang semua memulai dari duduk ngemper di lantai teman-teman semua. Ya. Growth dari 0 ke 1, saya sebutnya survival mode. Growth is not about speed first, it's about staying alive. Nah, di fase awal ya, teman-teman nggak punya modal yang jelas, nggak tahu harus ngapain, harus bisa atau harus investasi. Nggak punya uang, ya modal dari mana? Kalau nggak punya modal gimana mau bikin bisnis ya? Nggak punya arah, nggak punya petunjuk. Apa yang teman-teman punya? Cuma satu, effort. Teman-teman cuma bisa bekerja dengan sangat keras. Ya. Terus ada yang ngomong, loh kan katanya kalau mau kaya nggak perlu kerja keras, bisa kerja cerdas, ya kan? Masalahnya kerja cerdas itu akan di-achieve later on in life. Tapi di fase awal, di fase lagi survival mode, yang harus teman-teman lakukan cuma bisa bekerja keras. Ya. The only thing exist adalah effort. Oke, nextnya lagi. Nah, the reality dari 0 ke 1-nya teman-teman semua, di fase ini tuh belum ngomongin optimisasi, belum ngomongin optimasi, ngomongnya endurance. Waktu 0 ke 1 ya, saya cuma punya 3 hal. Pertama sheer effort, ya. Kalian boleh tanya ya, mungkin mama saya gitu, saya nggak pernah di rumah. Dari umur saya 15 tahun sampai umur saya 20 tahun tuh saya nggak pernah di rumah.
Saya pasti keluar kerja, ya kerja keras. Yang kedua, extreme faith. Karena gak ada direction, yang teman-teman punya cuma iman. Ya. Dan harapan, teman-teman. Makanya ketika di fase 0 ke 1, penting untuk punya harapan. Kenapa banyak orang pas lagi di bawah itu gak pernah bisa naik? Karena gak punya harapan, harapannya hilang. Yang mereka punya malah jadi trap mentality namanya. Orang naik dibawa turun, orang naik dibawa turun. Mungkin teman-teman yang lagi di fase dari 0 ke 1, pasti punya teman yang kayak gitu, bener gak? Punya gak? Yang baru naik dikit teman-teman ditarik bawah lagi, ditarik bawah lagi. Ya. Jadi teman-teman harus punya harapan. Dan yang ketiga, teman-teman harus punya disiplin. Disiplin ini beda sama motivasi, teman-teman. Motivasi itu ya udah, kita pengen kerja gitu. Cuma disiplin, kita nggak pengen kerja pun harus kerja. Karena ya udah disiplin, jadiin kebiasaan. Ya. Next lagi, atau boleh tolong dibantu ganti ya teman-teman. Nah, jadi motivasinya itu berubah dari uang menjadi growth. Dan kenapa saya bilang ke anak-anak muda, jangan cepat kaya. Karena trajectory itu lebih penting daripada posisi. Artinya apa? Ya. Teman-teman, kalau kalian cepat kaya, contoh ya, teman-teman tiba-tiba punya 100 miliar. Ya. Dari 100 miliar turun ke 50 miliar, itu stresnya setengah mati. Tapi kalau teman-teman punya uang 5 miliar, terus tiba-tiba grow ke 50 miliar, happy nggak? Happy kan? Jadi intinya bukan di posisi, intinya di trajectory-nya. Nah, kalau teman-teman pengen cepet gitu, pengen cari jackpot, pengen cari instan, tapi teman-teman nggak bisa ngeduplikatnya, teman-teman nggak bisa ngembanginnya. Setelah punya banyak, terus setelah itu turun terus, malah depresi, confidence-nya hilang, motivasinya hilang, semuanya hilang. Tapi kalau kalian pelan-pelan, slow but sure, yang penting bertumbuh setiap tahunnya, trajectory-nya pas, setiap tahun kalian growing hidupnya, pasti jadi lebih termotivasi. Saya tuh nggak pernah ngincar untuk jadi cepat kaya. Nggak pernah juga, ya target, saya pengen punya 100 miliar umur 25, nggak pernah juga teman-teman. Yang saya lakukan apa? Bangun pagi, yang saya tahu adalah saya harus ngapain hari ini. Fokus one day at a time. Oke, saya punya goals, saya tahu misalkan, saya pengen punya angka sekian di umur sekian. Cuma kalau fokusnya ke angka, nggak mungkin teman-teman bisa grow. Jadi teman-teman harus fokus ke prosesnya. Dan direction is more important than speed, teman-teman. Kalau kalian lari kenceng ke arah yang salah, ya, puter baliknya capek. Jadi di fase awal ya, kenapa nggak butuh langsung jackpot, langsung kayak instan gitu. Yang penting teman-teman tahu kalian tuh pengen perginya kemana. Ya. Jadi direction harus ditentuin dulu. Nextnya. Nah, motivasi itu berasal dari dua teman-teman semua. Kalau saya ini yang satu pain dan yang satu gratitude. Artinya apa? Sumber motivasi. Kenapa orang harus kaya? Kenapa kita harus kerja? Itu motivasi beda-beda. Buat teman-teman yang mungkin berasal dari bawah gitu ya, kalian ngerintis dari bawah, dulu diremehin orang, itu pain namanya. Kalian bekerja karena kalian gak mau diremehin orang. Tapi ada juga ya, orang yang sumber motivasinya tuh pengen membantu sesama, bersyukur karena anugerah Tuhan, ya, punya purpose, punya meaning. Itu motivation berasal dari gratitude. Jadi kalau kita pisah ya, pain itu pull, menarik. Cuma kalau kalian ditarik orang, gak enak rasanya, dipaksa kayak gitu kan. Nah, kalau kalian pengen punya sumber motivasi yang gak pernah habis, kalian harus ubah sumber motivasi kalian dari pull menjadi push. Yang artinya apa? Mungkin di fase awal boleh teman-teman, pakai kemarahan, pakai dendam, pakai saya nggak mau diremehin orang, boleh. Cuma kalau kalian menggunakan itu terus sebagai sumber motivasi, pasti capek sendiri, pasti burn out. Karena kemarahan itu nggak sustain teman-teman. Yang bisa sustainable apa? Gratitude sama purpose. Ujungnya harus punya tujuan. Ya. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena ketika saya dulu merintis juga sama ya, saya juga mulai dari pain motivationnya. Saya nggak mau diremehin orang, saya mau membuktikan, saya mau semua lah saya pengen gitu kan. Saya pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Cuma di fase sekarang ya saya sadar ternyata omongan orang nggak ada penting gitu loh. Terus materialistik kita mau beli apapun juga ya udah gitu loh. Ujungnya adalah purpose, ujungnya meaning. Jadi teman-teman harus menemukan apa tujuan kalian, apa yang meaningful dalam hidup kalian. Dan pakai itu sebagai sumber motivasi nggak pernah habis.
Nah, jadi kalau saya lihat dari semua orang sukses yang saya ketemuin gitu ya, kebetulan saya juga diberikan privilege untuk bertemu banyak orang hebat, ya salah satunya Pak Hermanto yang ngajarin saya banyak juga. Dari semua yang saya ketemuin, kesamaan mereka tuh sama ya. Mereka punya karakter, mereka punya skill, jadinya magic teman-teman. Keajaiban itu bisa didapatkan oleh orang yang punya karakter dan orang yang punya skill. Karakter itu dalam artian apa? Yang pertama being extra mile. Kalau orang minta 10, kalian kasih 100. Loh, rugi dong saya. Masalahnya gini teman-teman semua. Kalau kalian disuruh kerjain 10, ngerjainnya 10, ya udah kalian tuh sama kayak kebanyakan orang. Tapi kalau disuruh ngerjain 10, kerjain 50, wih ini orang stand out nih. Excellence itu nggak mungkin nggak kelihatan. Excellence dan inexcellence itu nggak mungkin nggak kelihatan. Contoh, teman-teman nggak mandi gitu ya. Pada mandi kan kesini kan? Pada malu-malu mandi gitu. Teman-teman nggak mandi sehari, mungkin kita nggak notice. Jujur saya notice sih. Cuma mungkin ya udahlah. Tapi kalau teman-teman nggak mandi 10 hari, orang makin notice. Nggak mandi sebulan gitu, kan udah dijauhin orang. Mungkin kalian mikir, wah gak ada yang nyadar kok saya nggak mandi. Tapi kan baunya kecium gitu kan. Sama halnya kayak teman-teman kerja gitu ya. Kalian di kantor males-malesan gitu, ah udah saya nggak perlu ini. Loh bos saya nggak tahu gitu. Tapi inexcellency, sesuatu yang nggak excellent tuh pasti ke notice. Sama halnya seperti sesuatu yang excellent. Jadi teman-teman harus always going extra mile. Lalu banyak orang itu takut terlalu banyak ngitung. Kalkulasi, mereka planning, mereka meeting terus ya. Tapi nggak ada yang bisa ngegantiin kerjaan, Bang. You need to do the work. Teman-teman bisa lari sesuka hati kalian ya. Misalkan ada kerjaan penting, kalian nggak mau kerjaan, kalian lari gitu, kalian meeting, planning, ketemu orang dan sebagainya. Cuma ujungnya kalau kalian mau grow, kalian tetap harus kerjain kerjaan yang memberikan hasil gitu. Dan karakter itu juga focusing on value bukan uang. Kalau saya ngelihat gitu ya, orang-orang yang sudah di level ratusan miliar, triliun, jarang dari mereka yang bilang, oh saya suka uang, motivasinya tuh uang gitu. Kalau ngomong gitu justru kelihatannya kayak, oh ini orang mata duitan banget gitu. Nah, jadi yang harus difokusin adalah value-nya. Kalian tuh kerja buat apa? Karena kalau udah di level ratusan miliar, triliun, uang juga udah gak menambah kebahagiaan di hidup kalian gitu kan. Berarti kan sumber motivasi udah pasti berubah. Ya. Kalau saya sumber motivasi saya apa? Ya. Saya tuh suka gitu, kadang kalau saya baca DM gitu, thank you ya gara-gara kamu nonton konten kamu 5 tahun yang lalu, sekarang hidup saya berubah dan sebagainya. Saya tuh happy gitu, meaningful buat saya. Jadi walaupun udah gak ada untungnya juga buat saya bikin konten, cuma setiap ada DM masuk kayak gitu, jadinya worth it gitu. Karena kalau ngomongin uang teman-teman, saya dari 2022 saya bisa hidup dari dividen saham saya. Gak perlu kerja sedetik pun sampai saya meninggal juga saya udah bisa gitu. Ya walaupun saya belum kaya-kaya banget, cuma karena hidup saya juga biasa-biasa aja, saya udah hidup dari passive income dari umur saya 21 tahun. Ya. Dan punya karakter yang baik adalah gak gampang nyerah, not giving up easily. Kalau skill, ya skill itu kan banyak ya, ada skill jualan, skill branding, skill marketing, management. Cuma apapun skill yang kalian punya gitu, sebenarnya skill nomor 1 yang menurut saya paling penting adalah skill untuk improving every day. Apapun yang kalian kerjakan. Ya. Mau sehebat apapun kalian, pasti ada sesuatu yang bisa dikerjain lebih baik lagi. Oke? Next lagi. Nah, saya tuh kalau ditanya gitu ya, gimana cara kita sukses? Saya juga nggak tahu jawabannya teman-teman semua. Orang nanya Fit, gimana cara sukses? Saya juga nggak tahu lagi. Cuma prinsip dalam hidup saya adalah feedback loop. Apakah saya tahu 10 tahun yang lalu gimana cara untuk mencapai titik ini? Saya juga nggak tahu. Teman-teman semua gini ditanya misalkan gimana cara kalian sukses? Cara bikin kalian sukses? Saya juga nggak tahu. Ya. Apakah beli Bitcoin bikin kalian sukses? Mungkin bisa juga bangkrut ya kan. Apakah bikin bisnis bikin kalian sukses? Mungkin bisa juga bangkrut. Jadi nggak ada yang pernah tahu gitu loh. Nah, jadi apa harus dilakuin? Teman-teman harus try everything. Jadi kalau misalkan orang ngomong, oh kita harus fokus ke satu. Jujur, menurut saya, kalau kalian belum nemu sesuatu yang kalian suka atau kalian jago banget, mendingan teman-teman try everything dulu. Jadi generalis dulu. Setelah teman-teman selesai jadi generalis, udah punya banyak pengalaman, baru jadi spesialis, fokus di satu, jadi yang terbaik di situ.
Karena apa? Di fase awal kalian lagi mencari jati diri kalian, pasti banyak gagalnya. Experimentingnya panjang teman-teman. Try, fail, tapi nggak apa-apa. You need to try better. Teman-teman akan fail better habis itu. Jadi kunci dalam sukses itu sebenarnya bukan repetisi. Ya kan banyak orang ngomong repetition is mother of all skills. Saya nggak setuju. Repetisi itu ngelakuin hal yang sama berulang-ulang teman-teman. Kalian nge-gym, ya kan, angkat barbel bisa kayak gini, set gitu. Ini repetisi namanya. Tapi dalam bisnis, repetisi itu nggak works. Yang works apa? Namanya iterasi, iterations. Ada yang pernah dengar? Iterasi itu ngerubah suatu hal yang kecil setiap harinya. Repetisi itu ngelakuin hal yang sama setiap harinya. Jadi saya besok bangun pagi, saya nggak mungkin ngelakuin hal yang sama. Saya akan terus beriterasi. Apa yang belum saya pernah lakuin sebelumnya, yang bisa memberikan hasil yang berbeda. Jadi kita harus cepat feedback loop-nya. Nah, setelah kalian udah mulai ngerasain gitu dari 0 ke 1, fase growth udah mulai ngerasain ada growth, berikutnya adalah acceleration. Gimana cara mengakselerasi hidup kalian dari 1 ke 10-nya. Kalau tadi 0 ke 1 adalah survival mode, 1 ke 10 adalah attack mode. Teman-teman harus attack. Harus terus menyerang. All you need is only one mindset shift teman-teman. 0 ke 1 teman-teman gak punya siapapun. Gue dulu CEO, Chief Everything Officer. Marketing gue, produknya gue, jualannya gue, HR-nya gue, legalnya gue, tax, pajak, semuanya sendiri. Chief Everything. Tapi 1 ke 10 sendirian, meledak kepala kalian, ya kan? Apa yang harus dilakuin? Pertama teman-teman harus redefining productivity. Di fase 0 ke 1, tadi kan kasih tau apa? Teman-teman harus kerja keras, harus hard work, disiplin. Masalahnya, kalau kalian mau mulai mendelegasikan pekerjaan kalian harus buang jauh-jauh pemikiran yang buat kalian sukses dari 0 ke 1. Jadi apa yang membawa kalian sukses dari 0 ke 1, itulah yang menghambat kalian dari 1 ke 10. Hidup memang paradoks teman-teman semua. Ya. Sesuatu yang membuat kalian sukses itu akan bikin kalian gagal kalau kalian terus memakai pemikiran kayak gitu. Jadi buang jauh-jauh ya. Sekarang ternyata kerja keras tidak sama dengan sukses. We need to redefining productivity. Ketika udah punya resources, ya, teman-teman harus belajar untuk delegasi. Teman-teman harus belajar untuk cari leverage. Leverage apa yang kalian punya. Ya. Lalu teman-teman juga harus scaling system. Teman-teman udah nggak bisa kerja sendirian. Teman-teman harus mulai cari partner, ya. Teman-teman harus mulai punya leverage, ya. Oke, nextnya lagi. Nah, find your people, teman-teman semua. Saya kalau ditanya ya, apa yang menjadi akselerasi terbesar saya ya, saya selalu jawab manusia. Karena hidup ini pada akhirnya teman-teman, it's all about people. Kita bekerja, kita apa semua, tujuannya untuk apa? Tujuan untuk sesama. Kita bekerja keras, ya kan? Punya uang banyak, nggak mungkin habis sendirian. Untuk apa? Untuk keluarga. Kita bikin bisnis, ya kan? Buat apa? Untuk membantu orang, membantu karyawan kita, membantu tim, membantu semua stakeholders. Ujungnya hidup ini tentang orang. So, dalam proses akselerasi dari 1 ke 10, you need to find your people. Ya, ini beberapa partner bisa di bis emas. Ini tim Fortis sama Pak Hermanto di lobi Pasa. Ini saya sama Pak Hermanto. Teman-teman harus cari ya mentor kalian. Siapa yang bisa ngajarin kalian banyak tentang hidup. Kalian harus cari orang-orang ya yang membantu kalian ya untuk menciptakan sesuatu. Harus cari partner yang align visi dan misinya, mimpinya sama. Karena kalau mau pergi cepat pergi sendiri, kalau mau pergi jauh pergi ramen, itu saya setuju teman-teman semua. Jadi jangan pernah takut bagi kue kalian. Kesalahan pebisnis pemula adalah takut bagi kuenya. Teman-teman pengen kekep semuanya 100% semuanya. Ya. Tapi kalau 100% teman-teman cuma bisa bikin 1 miliar sebulan gitu. Ya. Mending teman-teman punya 10% di bisnis yang 1 triliun sebulan. Jadi you need to find your people. Harus berani untuk sharing sesuatu ke orang lain. Jadi apa yang berubah teman-teman di fase akselerasi? Kita stop bertanya, kita tuh kerja seberapa keras. Dan kita harus mulai nanya, gimana caranya apa yang kita lakuin itu bisa multiply. Ya, the key is working smarter not just harder. Tapi kalau bisa dianalogikan, gue tuh suka ngomong punch where it hurts. Kalau kalian suka nonton tinju gitu ya, mungkin
Teman-teman tahu lah, misalkan Mike Tyson. Gitu. Kalau misalkan dia mukul terus, tapi cuma kena shoulder misalkan, itu nggak sakit, lawan nggak mungkin bisa KO. Tapi misalkan tiba-tiba langsung kena muka, bisa langsung KO gitu. Sama halnya kayak di bisnis. Banyak orang tuh kerja cuma supaya kelihatan sibuk aja gitu. Tapi sebenarnya nggak produktif. Teman-teman cuma kerja biar kelihatan sibuk. Tapi yang harus ditanyain itu sebenarnya bukanlah seberapa keras kerja, tapi apa yang harus dikerjakan. Misalkan kalau kalian tuh kurangnya di marketing, ya teman-teman harus mikir, harus putar otak. Gimana cara improving marketingnya? Apakah melalui ads, apakah melalui konten? Kalau teman-teman kurang di production, ya teman-teman harus kulik terus di situ. Ya. Jadi teman-teman harus mengerjakan yang namanya high leverage activities. Setiap waktu kita, dari 24 jam teman-teman semua, cuma ada 2 pembaginya, low leverage sama high leverage. Contoh teman-teman pebisnis gitu. Kalau yang saya anggap low leverage apa? Saya nggak suka nyuci baju misalkan. Saya nggak suka nyetir, makanya saya punya supir. Saya nggak suka nyuci baju, makanya saya punya mbak. Saya nggak suka editing, makanya saya punya editor. Saya nggak suka ngitung, makanya saya punya accountant. Semua yang nggak saya suka, saya sisihin. Ini namanya low leverage activities. Kerjaan yang setelah diselesaikan nggak ada hasilnya gitu. High leverage activitiesnya apa? Saya duduk, dia merenung. Saham apa yang harus saya beli? Saya nggak perlu kerja keras. Saya merenung, duduk diem, baca buku, itu bisa bikin uang lebih banyak daripada saya kerja. Itu namanya high leverage activities. Partner siapa yang saya harus ajak kerja sama? Talent macam apa yang harus saya rekrut? Capital saya mau dialokasin kemana? Itu high leverage activities. Ya. Konten macam apa yang mau saya bikin? Strategi ads kita gimana? Bisnis macam apa lagi mau saya beli, mau saya invest? Itu high leverage activities. Ya. Jadi ketika teman-teman di fase akselerasi, jangan ngabisin waktu kalian tuh untuk melakukan hal-hal nggak penting. Nah, ketika udah di fase 1 gitu, teman-teman punya capital. Tapi banyak orang mikir bahwa kalau mau grow berarti saya harus butuh hutang, saya butuh funding yang besar, terus saya harus bakar uang untuk growing. Di era startup belakangan ini semua teori sudah terbantah, teman-teman. Ternyata banyak company gagal tuh bukan karena mereka nggak punya uang, justru karena mereka kebanyakan uang, jadinya spendingnya ngasal, ekspansinya ngasal, hire talent terlalu mahal, hire talent kebanyakan, terus talent yang di hire ngapain di kantor? Main Mobile Legend ya kan, gabut talent-talentnya. Sedangkan kalau saya di tim Fortis gitu ya, tim inti kita cuma 20 orang kurang lebih teman-teman semua. Tapi 20-20 ya saya tahu persis apa yang mereka kontribut ke perusahaan. Jadi kita spending nggak gitu besar sebagai company, karena kita punya leverage yang tinggi, we are very capital efficient teman-teman semua. Terus perusahaan kita juga hutangnya 0 perak, nggak punya hutang gitu. Jadi kita gulung terus profitnya. Ya. Nah, next lagi. Welcome to modern leverage. Inilah bagaimana caranya orang-orang kaya baru tercipta, teman-teman. Mungkin di zaman dulu ya, teman-teman kalau pengen kaya harus bikin toko, harus punya pabrik kayak gitu kan. Saya juga kalau punya uangnya pengen punya pabrik, punya toko, tapi saya nggak punya uangnya, teman-teman. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus menciptakan namanya modern leverage. Dari semua orang terkaya yang kalian tahu, ya. Mungkin 100 tahun yang lalu orang terkaya itu Rockefeller yang punya minyak gitu kan. Lalu Henry Ford yang bikin mobil. Tapi sekarang kalau kalian lihat orang-orang terkaya, kerjaan mereka bikin apa? Software lah, ya kan? Mostly software, mostly internet, ya, mostly technology. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Karena pola bisnis dan pola hidup masyarakat udah berubah. Nah, di zaman sekarang kalau teman-teman itu mulai dari awal gitu ya, teman-teman nggak punya modal, nggak tahu harus ngapain. Solusi sebenarnya di fase awal cuma 1, building modern leverage. Yang saya bagi jadi 4. Yang pertama saya bahas tentang social capital. Kenapa orang bikin konten teman-teman? Nah ini sering ditanyain. Kalau mau sukses apakah harus bikin konten? Jawabannya enggak. Tapi kenapa orang bikin konten? Untuk dapetin social capital. Social capital anggap aja kalian di rekening bank kalian gitu ya. Setiap kali kalian bikin konten, kalian dapat namanya social capital. Dan setiap kali kalian jualan, kalian lagi mengeluarkan social capital. Oke? Prinsip di social media adalah give, baru boleh ask. Jadi kalau kalian jualan mulu, orang nggak ada yang peduli sama kalian. Jadi gimana supaya orang peduli? Give tanpa expecting something in return.
Jadi semakin banyak social capital kalian jadi semakin influential. Kalian jadi semakin bisa mempengaruhi, trust-nya terbentuk. Tapi kalau kalian jualan dikit-dikit, jualan, kapan trust-nya kebentuk? Jadi you need to give value first. Nah, teman-teman juga harus punya personal branding. Personal branding ini apa, teman-teman? Ya, mungkin orang mikirnya, oh ya, bagaimana cara saya merepresentasikan diri saya ke publik? Salah menurut saya. Personal branding is not about what you think of me. It's what I think of me. Saya tuh nggak peduli kalian mikir apa tentang saya, bodoh amat. Tapi yang saya pedulikan adalah saya bangun pagi, saya mikir apa tentang diri saya sendiri. Jadi personal branding bukanlah pencitraan. Pencitraan tuh teman-teman, orangnya A di sosial media Z, itu pencitraan namanya. Personal branding tuh orangnya A di sosial media A, cuma di amplifying supaya orang-orang tahu bahwa saya itu A. Apa yang membedakan orang yang bisa survive dan bisa thriving di personal branding adalah what you see is what you get. Teman-teman nggak boleh jadi orang lain di sosial media. Teman-teman harus jadi diri kalian masing-masing. Ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui gitu ya, kalian tuh orangnya seperti apa, kalian pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa, gimana cara dikenal? Content creation. Teman-teman harus membuat konten. Konten macam apa yang teman-teman buat tergantung sama teman-teman pengen dilihat sebagai orang yang seperti apa. Kalau teman-teman pengen dikenalnya sebagai orang yang dermawan, ya mungkin bagi-bagi uang kayak gitu kan. Kalau teman-teman pengen dikenal sebagai orang yang pintar, ya teman-teman harus mengedukasi orang gitu. Jadi konten macam apa yang dibikin harus tergantung sama pengen dikenal orang sebagai orang yang seperti apa. Nah, setelah kalian ngelakuin personal branding, teman-teman bikin konten, dikenal sama orang, social capital sudah banyak, barulah teman-teman bisa masuk ke fase keempat, digital transformation. Di fase digital transformation, teman-teman bisa membuat bisnis dari trust yang sudah teman-teman punya di masyarakat. Dan di fase inilah ya, teman-teman mungkin bisa bikin website, bisa berjualan digital, teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads, Meta Ads, teman-teman bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, modern leverage ini kenapa ya cocok untuk anak-anak muda yang kurang modal? Karena sesuatu tuh bisa di scale tanpa butuh pertambahan modal. Contoh, saya punya F&B. Misalkan omset saya sebulan 3M satu toko gitu. Untuk saya pengen punya 30M omset sebulan, apakah bisa nggak satu toko itu saya optimasi segimanapun jadi 30M? Sangat berat teman-teman. Mungkin saya butuh 10 toko. Kalau setelah punya 10 toko, omsetnya stay 3M. Biasanya kan omsetnya turun kalau cabangnya banyak ya kan. Mungkin saya jadi butuh 15-20 toko kayak gitu. Tapi kalau punya modern leverage, teman-teman punya pengikut di sosial media yang besar gitu ya. Teman-teman pengen skill, pengen punya omset 10 miliar, 100 miliar per bulan, udah nggak butuh cost apapun teman-teman. Contoh gini deh, kenapa Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu margin mereka bisa besar? Karena dari setiap pertambahan user, mereka udah nggak ngeluarin cost tambahan. Ya, ini masuk ke poin berikutnya. Capital itu dibagi menjadi dua dalam bisnis. Yang pertama namanya capital intensif, yang kedua namanya capital efisien. Capital intensif adalah bisnis yang butuh banyak funding untuk grow. Toko emas saya butuh banyak funding untuk grow. Karena ya udah ada limitnya dari setiap toko. F&B saya butuh funding untuk grow. Ya. Tapi kalau misalkan kita punya bisnis digital gitu, teman-teman sebagai influencer misalkan. Nanti abis ini ada Eva Alicia gitu kan, dia misalkan punya YouTube membership misalkan. Itu mau ada 10.000 orang, 100.000 orang, costnya sama teman-teman semua. Dia cuma cukup bikin video, dia upload ke YouTube ya mungkin cuma butuh scriptwriter, video editor, apalagi mungkin boleh tanya Eva ntar, cost dia berapa gitu ya. Upload ke YouTube, selesai, sisanya tinggal tembak marketing. Mau 1.000, 10.000, 100.000 orang yang nonton, costnya sama. Tapi revenue beda, jadi ujungnya ntar marginnya bakal makin lama makin tinggi. Karena zero cost of multiplication, gak ada cost tambahan untuk nge-scale-nya. Nah, oke, next lagi, buat tolong dibantu. Nah ini saya bilang, digital business teman-teman, itu setelah dibikin ya, bisa di reuse, bisa di replicate, bisa di scale. Jadi zero marginal cost. Makanya orang-orang yang punya software itu, kalau misalkan softwarenya berhasil dipakai sama orang, terus recurring, itu luar biasa, kayaknya luar biasa cepat teman-teman semua.
Ya. Makanya Mark Zuckerberg itu adalah bilioner termuda sepanjang sejarah. Gara-gara apa? Ya udah dia bikin Facebook, modalnya gede di awal, dar gitu kan. Tapi setelah Facebooknya itu divalidasi bisnis modelnya, orang pada suka, orang pada pakai, dia udah nggak banyak capex lagi ya. Sisanya adalah apa? Sisanya dia udah tinggal grow. Dia tinggal bakar duit untuk marketing, untuk nge-grow revenue-nya kayak gitu. Jadi zaman sekarang teman-teman ya, suka nggak suka, mau nggak mau, sekarang kita semua pergi lagi ke arah digital. Jadi mau nggak mau harus tetap beradaptasi gitu. Dan saya punya F&B, saya punya toko emas dan sebagainya. Kenapa toko emas? Saya tuh awalnya struggling gitu ya. Kan saya bukan orang emas gitu, tiba-tiba punya toko emas, belajar industri emas aja dari awal. Tapi sekarang organic growth kita namanya Super Emas di Instagram, teman-teman boleh cek. Dari 0 ke 164 ribu followers. Sekarang views kita tuh minimal ratusan ribu, seringkali konten kita jutaan views teman-teman semua. Ya. Itu cuma dalam waktu 4-5 bulan, dari 0 ke 164 ribu followers. Itu saya tiap bikin toko, gak nyampe 3 bulan balik modal terus. Ini saya udah cabang ketiga, ini lagi kejar nih, mau 10 cabang tahun ini. Tapi kayak 10 cabang diketawain Bro Andrew ya. Mungkin saya 10 cabang quarter ini mungkin ya. Biar gak diketawain ya, katanya saya terlalu lambat bisnisnya. Jadi di fase breakthrough ya, dari 10 ke 100, it's all about mental game. Jadi apa yang membuat orang tuh setelah dari 1 ke 10, kenapa dia nggak bisa pergi dari 10 ke 100? Mental barrier. Dia punya tahanan di mentalnya. Ya. Biasanya apa? Tahanan-tahanan mentalnya. Common traps-nya apa? Comfort zone sudah pasti. Teman-teman dari nggak punya uang, tiba-tiba misalnya punya 10 miliar, luar biasa tuh hidup. Baru pertama kali punya mobil, baru pertama kali bisa DP rumah, pertama kali jalan-jalan ke luar negeri, wah hidupnya menyenangkan gitu kan. Tapi ujungnya apa? Hilang fokus. Terjebak di zona nyaman. Apakah harus meninggalkan zona nyaman? Enggak juga teman-teman semua. Loh saya sampai detik ini juga hidup saya nyaman gitu kan. Apakah ditinggalkan zona nyaman? Enggak. Tapi di expanding zona nyamannya. Berarti dari 10 ke 100, teman-teman udah no longer ngerjain sesuatu yang kalian gak suka. Teman-teman delegasin semua yang kalian gak suka, cuma kerjain apa yang kalian suka. Ya. Nah, tapi biasanya orang yang sudah punya 10, kenapa nggak nyampe 100? Takut jadi 0 lagi. Fear of risk. Teman-teman takut balik susah lagi. Ya. Saya ngerti, dan saya juga udah pernah ngelewatin fase-fase itu gitu. Di fase ini, teman-teman semua, ya, apa yang harus kalian lakuin? Ini to take calculated risk sebenarnya. Ntar saya akan coba bedah dan akan saya coba jelasin gimana cara ambil keputusan terbaik, ambil calculated risk terbaik. Dan yang ketiga ya, yang tadi saya bilang kenapa you need to stay humble. Orang-orang yang sudah merasakan yang saya sebut early stage of success, baru ngerasa sedikit kesuksesan. Thinking you already know enough. Merasa udah paling pinter. Ya, merasa udah paling pinter, udah paling tahu segalanya, dan biasanya ini akan menjadi sumber kejatuhan kita. Ya. Orang-orang yang baru merasakan kesuksesan sedikit itu adalah orang yang egonya paling tinggi. Saya pun pernah ada di fase itu. Dan saya bisa confirm, setelah saya mendapatkan dari 1 ke 10-nya, wah sombongnya luar biasa. Tapi selama teman-teman gak bisa menghilangkan egonya, teman-teman gak mungkin sampai ke 100. Gak mungkin. Cuma dengan menghilangkan egonya, teman-teman baru bisa bertumbuh. Makanya saya bilang hidup ini paradoks. Semakin kalian merasa diri kalian gak jago, gak pinter, semakin cepat pertumbuhannya. Ya, itu sih yang saya rasain, mungkin teman-teman beda ya. Oke, next lagi. Nah, sekarang game-nya udah berubah nih, dari growth acceleration mau breakthrough, game-nya udah berubah. Sekarang teman-teman yang tadinya bermain untuk menang, from finite games, teman-teman sekarang main infinite games. Dari tadinya teman-teman main untuk menang, sekarang teman-teman main untuk bermain selamanya. Ini dua hal yang berbeda. Artinya apa? Contoh, bermain untuk menang. Oh, saya pengen punya 1 miliar per bulan di bisnis. Oke, kalau hit 1 miliar per bulan saya menang berarti. Oke. Tapi setelah punya 1 miliar per bulan, what's next? Ujungnya, bisnis sukses itu dinilai bukan dari seberapa baik uang yang dihasilkan menurut saya, tapi dari seberapa lama bisa bertahan. Jadi ujungnya sekarang kalau ditanya gitu ya, pernikahan terbaik dinilai dari apa? Siapa yang memiliki pernikahan terbaik? Dinilai dari seberapa lama bisa bertahan. Saya punya bisnis terbaik, apakah bisnis yang paling menghasilkan baik uang? Enggak juga. Cuma adalah siapa bisnis yang paling bertahan.
Jadi harus diubah pemikirannya bahwa kita bermain bukan cuma untuk menang tapi untuk bermain selamanya. From short term wins to long term positioning. Jadi sekarang jangan cuma cari duit kecil ya. Udah harus mikirnya tuh long term. Ya, kita udah harus mulai bikin ekosistem dalam bisnis. Nah, jadi breakthrough itu apa yang kita butuhkan? Yang pertama, calculated risk teman-teman ya. Yang kedua, courage to leave or expand comfort zone. Dan yang ketiga, patience to long term game. Nah, gimana caranya take calculated risk? Next. Next ya, boleh tolong dibantu? Oke. Ini prinsip saya dalam hidup. Semua yang saya lakukan dalam hidup ini, ya, silakan teman-teman foto. Saya tuh berusaha untuk selalu ambil asymmetric bets, asymmetric opportunity. Asymmetric opportunity itu artinya apa teman-teman? Ya. Gimana cara kalian kalau kalah hilang 1, menang dapat 10? Itu asymmetric opportunity. Nah, pertanyaan adalah gimana cara dapetin asymmetric opportunity-nya? Teman-teman harus nyari sendiri, tapi saya kasih framework-nya aja. Setiap kali ngambil keputusan, ada 2 hal yang harus kalian tanyain. Yang pertama, seberapa beresiko. Dan yang kedua, seberapa cepat bisa balik ke titik awal. Contoh, ini saya ambil contoh paling gampang ya. Ini cowok-cowok gitu ya, kalian suka sama satu cewek misalkan. Contoh. Teman-teman ajak ceweknya ngedate. Kalau ditolak, risknya apa? Sedih ya. Tapi kalau diterima, siapa tahu bisa sampai nikah ya kan. Itu asymmetric opportunity. Hilang ya udah, ditolak ya udah. Cewek nggak cuma satu di dunia ini ya kan. Tapi kalau diterima, wah, you get love of your life ya kan. Bikin konten. Orang nggak suka, diledekin orang. Kenapa lu song artis bikin konten gitu kan? Ya udah, risknya cuma diledekin orang. Untungnya apa buat kalian kalau berhasil? Wah, dikenal orang, kalau dikagumi orang, bikin bisnis berhasil, bikin apapun berhasil, hidup kalian sukses. Itu asymmetric opportunity. Nah, ketika kalian mau ngambil keputusan, teman-teman harus pikir ya, kalau misalkan keputusannya itu riskinya low, lalu teman-teman itu cepat balikinnya ya, nggak beresiko, lalu teman-teman kalau gagal bisa balik titik awalnya cepat, teman-teman harus bereksperimen, teman-teman harus coba terus, tembak terus ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu riskinya tinggi, terus nggak bisa dibalikin, ya. Contohnya apa teman-teman? Berinvestasi kalau saya bilangnya. Kalau kalian misalkan beli saham gorengan gitu, risknya gede, ya kan? Salah beli di waktu yang, salah beli di timing yang salah gitu. Ya udah, duit kalian hilang selamanya. Untuk take decision besar, kalian mau ngerjain apa, mau tinggal di mana, siapa yang kalian nikahin, beli saham apa, beli bitcoin atau enggak ya, itu teman-teman harus doing namanya slow decision making mode. Teman-teman duduk, merenung, jangan buru-buru, tanya orang, tanya pendapat. Ya, tanya pendapat orang-orang yang kalian percaya. Nah, kalau misalkan resikonya tinggi, tapi cepat dibalikinnya, ya ini sama ya, tetap doing multiple experiments. Teman-teman A/B testing kalau bahasa marketingnya. Ya. Nah, asymmetric opportunity itu kondisi apa? Kondisi ketika resikonya rendah, upside-nya tinggi, dan kalau kalian gagal, cepat balikin ke titik semulanya. Dan ini semua ada di, yang tadi saya cerita, modern leverage. Teman-teman mau bikin bisnis, bikin Tokopedia, bikin Shopee, modalnya apa? Emang harus sewa ruko? Enggak, ya kan? Teman-teman nggak punya produk, mulai dari reseller, dari dropshipping ya, mungkin bisa jualin barangnya Bro JT mungkin ya, bisa nggak bro? Bisa ya. Kalau mau jualan mungkin bisa nih, jualin barang Bro JT ya kan, brand JT, brandnya udah keren, udah bagus, produknya udah jelas, jualinnya lebih gampang daripada bikin produk sendiri. Teman-teman tinggal ngapain? Buka Tokopedia, buka Shopee, belajarin Facebook Ads, ambil barang dari Bro JT, teman-teman tinggal jualin, tinggal pelajarin live TikTok bagaimana, bikin konten Instagram gimana, organiknya gimana, ubah organik jadi ads-nya gimana. Simple sebenarnya teman-teman semua, ya. Jadi kalau orang zaman sekarang bilang, saya nggak punya uang karena saya nggak punya modal, nggak, itu skill issue namanya, ya. Karena amit-amit kalau saya besok harus dari nol, ya saya juga nggak khawatir gitu. Saya punya semua pengetahuan untuk balik ke posisi saya sekarang lagi gitu. Jadi kalau kata Pak Hermanto, growth by design, bukan growth by chance. Growth by chance tuh hoki-hokian. Wah ya udah kalau lagi beruntung bagus, lagi nggak beruntung jelek gitu. Kita nggak mau kayak gitu.
Kita mau ada 100 kehidupan, 100-100nya beruntung, ya kan? 100-100nya growth by design. Ya. Jadi teman-teman harus punya framework yang tepat, punya skill set yang tepat, punya karakter yang tepat. Hidup kalian pasti tepat. Ya. Oke, next lagi. Nah, cuma bahayanya kalau orang-orang lagi di fase breakthrough, kenapa mereka nggak pernah dari 10 ke 100? Karena shiny object syndrome. Inilah waktu kita harus fokus. Makanya saya setuju sebenarnya kalau orang bisnis jangan trading saham. Saya setuju. Ngapain lagi bisnis trading saham ya kan? Invest boleh, trading jangan ya kan? Karena hidup kalian bukan di situ. Kecuali kalian memang full time trader, nggak punya bisnis, seluruh hidup kalian di saham. Ya kalian juga jangan bisnis. Kalau bisnis rugi juga ntar. Intinya apa? Fokus. Jangan, karena gini loh, rumput tetangga tuh selalu lebih hijau teman-teman. Cuma fakta dua, yang pertama rumput yang hijau belum tentu asli, ya bisa jadi palsu, rumput palsu pasti lebih hijau ya kan. Dan yang kedua, kalaupun rumput tetangga itu asli lebih hijau, rumput yang hijau adalah rumput yang rutin disiram dan dirawat, di taking care of, ya kan. Jadi kalau kalian pengen rumput kalian hijau, jangan iri sama rumput tetangga, karena kalian cuma lihat hasilnya, kalian nggak lihat proses di belakangnya. Ya. Nah, hidden enemy-nya manusia dalam proses pertumbuhan adalah envy dan greed. Envy, ya, kecemburuan, sama greed, rasa rakus, mana yang menurut kalian lebih berbahaya? Siapa yang lebih setuju rakus lebih bahaya daripada kecemburuan? Oke, satu. Oke, sedikit. Siapa yang setuju cemburu itu lebih berbahaya daripada rakus? Oke, majority setuju bahwa cemburu itu lebih bahaya daripada rakus. Saya setuju teman-teman. Karena kalau kita lihat ya saya orang Kristiani by the way. Kalau di Alkitab tuh ada kasus pembunuhan pertama itu Kain dan Habel teman-teman. Disebabkan bukan oleh kerakusan, tapi oleh kecemburuan. Dia cemburu bahwa yang satu lebih di favors, lebih didahulukan, lebih diterima offeringsnya, persembahannya, ya kan? Ini juga dua termasuk ke 7 deadly sins, 7 dosa berbahaya, ya kan? Jadi ketika kalian lagi cemburu atau lagi rakus, emotional pasti doing emotional decisions, pasti decisionsnya nggak based on logic. Ya. Jadi which one is more dangerous? Envy. Walaupun ya di siang hari ini pembicara-pembicara semua luar biasa hebat, ya track recordnya luar biasa. Mereka juga pasti jauh lebih kaya daripada saya gitu kan. Cuma kalau kalian tanya apakah saya mau jadi kayak mereka, jawabannya enggak. Saya sangat nyaman dan konten dengan hidup saya sendiri. Mau ada yang sukses dari bisnis A, B, C, saya nggak peduli. Saya cuma berfokus ke hidup saya sendiri. Ya. Karena kalau udah mulai cemburu, mulai envy, mulai pecah fokus, mulai ngelakuin apa yang kita nggak ngerti ya, kita keluar dari circle of competence kalian. Kalau kalian jagonya di bisnis, tiba-tiba trading saham itu keluar dari circle of competence kalian, pasti nggak benar. Jadi you need to stick within your circle of competence. Ini gue belajar dari Warren Buffett juga. Ya. Next lagi. Nah, di zaman modern, envy itu terlihat seperti apa? Pertama, comparing timelines. Kok dia di umur segini udah punya duit segini? Ya. Padahal nggak tahu tuh sacrifice dan pengorbanan untuk nyampe titik itu gimana. Copying others move. Si A ngelakuin A, saya ngelakuin A. Si B ngelakuin B, saya ngelakuin B. Si A untung dari kripto, saya main kripto. Si B untung dari saham, saya main saham gitu. Nggak pernah punya prinsip, nggak pernah punya pedoman gitu. 2023, zaman itu pasar saham susah sekali tuh. Semua orang pindah ke kripto, semua orang tiba-tiba jadi influencer kripto, saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi apakah saya pindah ke kripto? Jawabannya enggak, tetap fokus di saham. Mau lagi bagus, mau lagi jelek, mau lagi badai, fokus di saham. Ya, nggak perlu copying others people move. Ya. Forcing growth. Ya. Biasanya belum siap buat grow, ya. Tiba-tiba gara-gara orang growthnya kenceng, dipaksa akhirnya. Fundamentalnya nggak benar ya, teman-teman punya bisnis. Produknya belum bagus, manajemennya belum bagus, tapi bakar duit marketing. Pas banyak orang beli, akhirnya apa? Complaint rate-nya naik, satisfaction rate-nya turun, orang jadi nggak happy sama kalian. Jadi fundamental tetap harus diperhatikan. Dan spending before ready. Nah,
Pebisnis pemula, kenapa nggak pernah dari 10 ke 100? Karena pas punya 10, pada beli rumah, pada beli mobil, habis, balik jadi 0. Atau lebih buruk lagi, pada nyicil ya, pada nyicil untuk lifestyle, habis. Nah, ketika kalian cemburu ya, growth-nya becomes fragile. Lagi bertumbuh, cemburu, ngelakuin ini itu, akhirnya jatuh lagi. Punya uang, jadi berasa pressure. Yang tadinya 100 juta per bulan cukup, sekarang gara-gara lifestyle naik, terus punya cicilan, terus harus memaintain citra sukses kita, jadi punya uang gak pernah cukup rasanya. Yang tadinya bersyukur malah tertekan. Dan speed create mistake. Ya. Jadi kalau ngomongin financial agility teman-teman, ya. Financial agility itu is not just about money, it's about adaptability. Sama halnya kayak mobil ya. Kalau mobil tuh lagi ngebut, ya, bukan berarti kencang itu aman. Karena kalau ngebut tapi nggak punya kontrol, itu malah bahaya, dangerous. Jadi ketika kalian sudah punya uang, sudah mulai grow, yang teman-teman butuhkan bukanlah speed, yang teman-teman butuhkan adalah agility. Seberapa teman-teman bisa adapt terhadap situasi. Kalau misalkan situasi lagi bagus, spending ekspansi. Tapi kalau situasi lagi jelek, teman-teman juga harus bisa, ya, untuk optimasi. Ya. Gimana cara teman-teman bisa survive ketika kondisi lagi buruk dan bisa ngegas ketika kondisi lagi bagus. Nah, agility itu artinya apa? Teman-teman harus ngerti kapan accelerate, teman-teman harus ngerti kapan ngegas, harus ngerti kapan ngerem, harus ngerti kapan belok, kapan harus pivot, dan harus ngerti kapan selesai. Teman-teman juga harus belajar how to give up actually ketika sudah di level yang cukup tinggi. Kenapa begini teman-teman semua ya? Karena dalam berbisnis kadang nggak semua decision itu benar. Contoh, misalkan saya mikir, oke, toko emas bagus nih. Saya tes dong bikin toko 1, toko 2. Kalau misalkan di toko 1, toko 2 itu hasilnya nggak bagus ya, setelah kita cari cara kita pivot segala macam, ternyata hasilnya nggak bagus, ya bisa jadi itu waktu untuk stop. Ya. Karena semakin kalian grow ya, waktu kalian tuh akan semakin mahal. Kalau kalian ngerjain hal-hal yang nggak benar, kalian jadi nggak bisa fokus ngerjain hal yang bisa bikin kalian bertumbuh. Jadi harus lebih ngerti kapan harus gas, kapan harus rem, kapan harus pivot, kapan harus stop. Oke, next lagi. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya juga percaya teman-teman bahwa bisnis grow, seberapa besar bisnis kalian bisa grow, itu tergantung sama your personal growth. Kalian sebagai personal, kalian sebagai owner, itu bertumbuh seberapa kencang. Semakin kalian bertumbuh sebagai personalnya kencang, pasti bisnis grow-nya juga kencang. Ya. Jadi ketika kalian sudah berhenti belajar, growth-nya juga pasti stop. Next-nya lagi. Kenapa penting untuk terus belajar? Karena kan selalu ada orang yang jauh lebih muda, jauh lebih driven daripada kalian, jauh lebih lapar daripada kalian. Dan mereka itu sekarang lagi kerja sangat keras untuk ngambil posisi kalian. Gue di umur 25 tahun teman-teman. Ya. Mungkin dulu di umur 21, tagline, wah 1 juta dolar umur 21 udah paling keren. Sekarang ada anak bikin buku tiba-tiba cara jadi miliarder umur 9 tahun gitu kan. Bisa jadi tiba-tiba ntar cara punya 100 miliar di umur 5 tahun gitu kan. Jadi makin kesini akan orang makin muda, makin pinter, makin cemerlang, makin lapar. Dan mereka kerja sangat keras untuk ngambil posisi kalian. Makanya ketika sudah ada di posisi yang cukup nyaman, sudah di posisi breakthrough, jangan stop. Justru makin harus digas teman-teman. Karena ketika kalian sudah mulai kompleksan, sudah mulai berhenti belajar, sudah mulai berhenti berkembang, growth-nya hilang, disitulah kalian akan jatuh. Dan gue yakin di sini nggak ada orang yang mau jatuh. Oke, next-nya. So, inovasi itu bukan tentang menambahkan sesuatu. Kadang inovasi itu ngomongin tentang gimana cara kita ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang dengan cara yang lebih baik. So, growth actually nggak harus selalu tentang ngelakuin hal baru, doing something new, tapi doing something better. So, growth is all about alignment. Yeah. Next. Jadi kalau kita simpulkan ya, growth, acceleration, breakthrough, kita harus ngerti prosesnya, kita harus punya mindset yang tepat, dan kita harus bermain di long term game. Financial agility is what keeps you playing without losing yourself along the way. Jangan sampai setelah punya uang gerasak gerusuk kesana kesini, spending gak jelas ya, ekspansi ngasal-ngasalan,
ujungnya malah hilang semuanya. At the end yang kalian butuhkan bukanlah more, ya, tapi yang kalian butuhkan adalah sebenarnya wisdom, kebijaksanaan. Seringkali untuk sukses itu kita bukan butuh ilmu yang lebih, bukan butuh uang yang lebih, ya. Sometimes kita butuh kebijaksanaan untuk menerapkan ilmu yang kita punya, untuk menggunakan uang yang kita punya semaksimal mungkin. Next. Oke, that's all from me. Terima kasih banyak teman-teman semua. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak David Noah. Selanjutnya saya akan melemparkan satu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa segera angkat tangan. Baik, di sebelah sini. Oke, sebutkan nama, umur, Perkenalkan, status nama hubungan kalau saya Randy Alfiano, umur 15 tahun dari Sidoarjo. Saat ini sedang membangun bisnis di bidang clothing brand, sedang merintis gitu kok. Jadi gimana caranya agar kita menaikkan unique selling atau USP dari toko ataupun toko saya, competitive advantage, serta selalu berinovasi, di mana saat berinovasi kita harus ditentang dengan barrier entry yang kuat. Nah, saat ini kan saya sedang berjualan di marketplace, contohnya platform Shopee, TikTok dan lain sebagainya. Nah, di situ kan bersaingnya sangat ketat kok. Nah, kita harus mengurus margin yang sangat banyak lah, dan marginnya pun bisa dikit. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you. Saya setiap kali event kok yang nanya umur 15 tahun terus ya. Saya nggak tahu deh, mungkin saya nih idola anak umur 15 tahun mungkin. Clothing brand, USP-nya seperti apa ya? Jadi industri ini memang nggak semuanya setara, teman-teman. Ada beberapa industri-industri yang memang sifatnya tuh lumayan komoditas. Contoh F&B, fashion. Itu sebenarnya industri-industri yang cukup susah sebenarnya untuk cari unique selling point-nya. Tapi unique selling point itu sebenarnya bisa diciptakan. Gimana caranya? Harus cari gap di market. Jadi misalkan gini, fashion itu kan ada kaos, ada kemeja, ada polo kayak gitu kan. Harus lihat mana sisi niche yang belum di capture sama banyak market. Kayak contoh, belakangan kan sempat ada, boleh sebut merek lah ya, ada polo misalkan Fred Perry gitu. Banyak orang yang pakai. Cuma belakangan saya lihat kok belum ada gitu, misalkan brand fashion Indonesia yang bikin polo dengan kualitas sebagus, cuttingan sebagus Fred Perry misalkan. Terus tiba-tiba baru nih ada nih satu nih, namanya apa ya, Balvin or something gitu. Dia bisa lihat opportunity itu, dia bisa create something yang nge-catch gitu. Jadi yang tadinya Fred Perry nggak ada lawan, dia fight lawannya. Sometimes untuk mencari inovasi gitu ya, apalagi kita brand kecil, karena mau fashion, inovasi apa lagi mau kita bikin? Kemeja gini-gini doang ya kan? Celana juga saya pakai celana gini-gini doang. Ujungnya pasti fight di kualitas, di brand ujungnya ya kan? Jadi di fashion berarti ya untuk unique selling point-nya harus pertama cari winning produknya. Ya, produk apa yang belum di capture sama market, atau ada international brand gede yang punya produk unggulan, yang local brand belum bisa fight, kita fight di situ. Dan yang kedua brand, ujungnya pasti brand building. Kalau kalian sudah punya brand ya, terus kontennya dibikin unik, ya, pembawaan kontennya seperti apa, dibikin lebih premium mungkin, itu akan jadi competitive advantage dengan sendirinya. Jadi di industri yang penuh, yang saya bilangnya komoditas, contoh F&B itu komoditas banget. Terus apa yang bikin F&B rame sama F&B enggak? Apakah semua tentang makanan? Jawabannya enggak. Sekarang misalkan saya punya F&B namanya Oseng Endok, teman-teman silakan cek ya. Itu UGC konten kita jalan banget. Ya kita bikin ceritanya dari ada satu gadis berjualan nasi oseng gitu kan, terus nggak laku, terus kita bantuin bikin kontennya, terus kita bilang kita invest, terus kita bikin restoran. Itu namanya UGC konten, orang tuh nggak sadar gitu loh. Padahal itu semua sudah di-create dari awal. Ini saya jadi bukan rahasia pabrik nih. Ya. Jadi harus lebih kreatif untuk nge-build brand, untuk membuat cerita, storytellingnya harus lebih bagus. Itu akan menciptakan competitive advantage nantinya. Gitu aja, thank you. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Bapak tetap di sini karena saya akan mengundang Bapak Hermanto Tanoko untuk memberikan tanda apresiasi ucapan terima kasih untuk
founder Fortis Capital, Bapak David Noah. Thank you David. Gimana? Udah dapat pencerahan dari David? Gimana nih? Tepuk tangan dong untuk David. David ini juga anak muda ya. Saya WhatsApp langsung siap gitu ya. Padahal baru saja dari Jepang ya. Dari Jepang langsung menuju ke Surabaya dan malam ini juga akan balik ke Jakarta karena besok sudah ada acara Fortis ya. Jadi ini tadi sharingnya luar biasa ya. Masih usia 25 sudah bisa kekayaannya melebihi Warren Buffett waktu di usia 25 tahun juga ya. Jadi ini masa depannya pasti cerah ya. Dan David Noah ini masih single. Kalau yang punya, wah sudah punya pacar ini sekarang. Padahal cepat sekali ini. Hah? Padahal ketemu saya masih belum. Wah, ini pacarnya nggak ikut tadi? Nggak ikut ya? Waduh, udah terlambat ya. Udah terlambat Asia Heroes ya. Ini memang kalau sesuatu yang valuable itu cepat sekali itu ya. Saya pikir ini, wah ini bisa untuk cucu mantu juga ini saya pikir. Karena cucu saya sudah umur 18 ya. Lagi kuliah di Tsinghua University ya. Jadi ini David, thank you ya atas sharing-sharingnya di usia 25, tadi portofolionya sudah di atas 100 miliar ya. Wah jauh lebih tinggi lagi dari 100 miliar ya. Bayangin ya usia 25 dan background sebelumnya adalah tour guide ya. Tour guide, jadi mulai dari nol ya. Ya, jadi kalau banyak anak-anak muda yang ngomong ya saya kan nggak ada privilege dari orang tua, saya nggak ada modal, saya nggak ada yang mendukung, itu semua bullshit ya. Karena ini sudah membuktikan. Setuju nggak? Semua sudah punya impian yang besar. Nah, jangan cuma dicatat ya, tapi take action. Thank you David. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa untuk founder Fortis Capital, Bapak David Noah.